semakin kita sering mengabaikan peringatan Tuhan dan menolak untuk bertobat, semakin sulit kita berubah. Seperti apa yang programmer komputer katakan sebagai pernyataan, jika kamu melakukan ini, maka hal ini akan terjadi. Jika kamu menonton televisi yang seharusnya kamu belajar, maka ujian pasti gagal. Namun kalau kita berubah dan mau belajar, kita akan lulus ujian. Pada waktu kita diperingati, kita dikasih tahu, seharusnya reaksi kita adalah yang positif untuk menanggapi akan semua. Bro Noel, mana? Lah, ini ngajak nongkrong nih cemberut, kenapa? Coba, kenapa dah? Cerita dulu, cerita. Lagi bete banget sih sama mama papa gitu. Soalnya tadi habis dinasihatin gitu karena ngelakuin kesalahan. Dimarahin kali, malu nasihatin mah. Oh, gini, mendingan coba pikir-pikir, emang kamu ngelakuin apa sampai orang tua bereaksi kayak gitu? Malahan harusnya berterima kasih karena mungkin orang tua karena ada masalah kamu diingetin sama orang tua melalui teguran itu mungkin ya kan? Iya, coba diinget-inget dulu siapa tahu. Mungkin awalnya kamu kayak kesel terus kayak ngerasa nggak enak, nggak terganggu gitu. Tapi sebenarnya mereka itu sayang sama kamu, nasihatin kamu gitu. Iya kali, coba aku ingat-ingat lagi kali. Ingat-ingat Mungkin aja dulu. ada pelakuku yang salah mungkin, makanya mereka mau nasihatin gitu. Nah iya bagus. Ini mungkin awalnya kesel mah nggak apa-apa, asal jangan berlarut-larut. Tapi akhirnya kan kamu mau denger apa yang orang tua kasih tahu. Nah beda dengan orang lain mungkin ketika ditegur langsung malah marahin balik orang tuanya, masih mending kamu reaksinya kayak gitu. Orang lain mungkin reaksinya akan berbeda gitu. Iya, tapi tergantung sama perasaan kita saat itu juga sih. Iya, juga dan sih. sama tergantung siapa yang kasih kita nasihat. Kalau mungkin kita bakal lebih nerima nasihat itu dari orang yang lebih tua dari kita atau mungkin orang-orang yang kita udah kenal deket. Emang sih biasanya kita tidak suka nih mendengarkan kata-kata peringatan. Kita mungkin menanggapinya dengan menyerang orang tersebut yang memberi kita yang ngingetin. Iya, yang memperingatkan kita. Bahkan seperti dalam konteks sakit apa ya, beberapa orang ini memilih untuk menolak firman Allah. Nah, meskipun peringatan itu ditolak nih ya kan oleh orang-orang itu, tapi pekabaran tetap ada nih. Ada badai di angkasa, ya kan? Tapi kita harus apa? Kita harus tetap bersedia. Itu aja intinya. Aku jadi ingat nih dari cerita Noel tadi kepada Raja Yehuda telah menyampaikan peringatan dari Allah melalui nabinya. Ini kabar peringatan menjadi lebih kuat. Bencana datang, bertobat. Raja Yehuda seharusnya menjadi pemimpin rohani bagi rakyatnya, namun dia tidak mau mendengarkan kabar peringatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita siap mendengarkan peringatan? Teman-teman di rumah juga. Oke, kita jadi penasaran nih dengan kelanjutan ceritanya, dan aku yakin di rumah kalian semua juga pada penasaran ya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu dan untuk menghubungkannya ke kehidupan nyatamu. Nah, kita udah masuk nih ke pelajaran kedua di triwulan yang baru kita. Yang tema besarnya itu kembali ke masa depan. Dan pelajaran kedua ini judulnya itu Badai Peringatan. Nah, jadi ceritanya Raja Yehuda sulit
menerima koreksi atau teguran. Dia tidak ingin mendengarkan peringatan dari Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 36 ayat 3 mengatakan bahwa mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Nah, dari ayat inti ini nih, aku punya 2 pertanyaan. Apakah benar atau salah berdasarkan apa yang kita baca dari ayat tersebut ya? Oke. Ada benar atau salah nih, ada 2 nih. Oke. Benar atau salah, Allah berencana menghukum bangsa Yehuda oleh karena dosa-dosa mereka. Yang kedua, benar atau salah, Allah telah menetapkan dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Allah berencana menghukum bangsa Yehuda oleh karena dosa-dosa mereka. Mungkin Angel? Mungkin sedikit benar, kayak menghukumnya itu bukan menghukum kayak buat bertindak jahat ya, untuk memperingati mereka kalau mereka tuh sebenarnya salah dalam melakukan hal itu. Ya, yang kedua juga kalau Allah udah tetapkan ya benar. Iya. Allah udah tetapkan, nggak ada yang dapat ganggu gugat karena itu memang Iya. udah rencana Allah. Nah, jadi dari pertanyaan tadi juga kita bisa mengetahui bahwa banyak nubuatan dan peringatan yang telah disampaikan oleh nabi-nabi kepada umat Allah yang sifatnya apa? Bersyarat. Nah, jika mereka masih terus tinggal dalam kesalahan mereka, maka yang akan datang udah pasti apa? Kehancuran. Nah, tetapi kalau mereka mau berubah, hasilnya mungkin akan beda. Ya, dan kita bisa lihat di dalam buku kita, kalau di Sekilas Cahaya, dibilang, bila mana hati manusia dilembutkan dan ditaklukkan oleh pengaruh Roh Kudus yang membatasi, mereka akan memperhatikan nasihat. Tetapi apabila mereka berpaling dari nasihat sampai hati mereka menjadi keras, maka Tuhan membiarkan mereka dibawa oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Dengan menolak kebenaran, mereka menerima kepalsuan yang menjadi suatu jerat bagi kebinasaan mereka sendiri. Nah, kebanyakan peringatan yang kita hadapi juga bersyarat seperti apa yang programmer komputer katakan sebagai pernyataan, jika kamu melakukan ini, maka hal ini akan terjadi. Jika kamu menonton televisi yang seharusnya kamu belajar, maka ujian pasti gagal. Namun kalau kita berubah dan mau belajar, kita akan lulus ujian. Bahkan pembinasaan akhir dosa dan akhir dosa pada akhir zaman adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Jika kita berbalik dari dosa-dosa kita dan menaruh iman kita kepada Yesus, maka kita akan menikmati kekekalan di surga bersama dengan Dia. Oh iya, benar juga nih. Nah, sekarang aku mau tahu nih pendapat dari kita semua di sini maupun di rumah. Coba kita lihat buku kita di bagian apakah pendapatmu. Sini katakan, ketika seseorang memberikan kepada saya peringatan atau mengatakan kepada saya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi kepada saya jika saya sedang mengubah sifat saya akan, mungkin ada pendapat kita kembali. Oke, saya akan jawab duluan. Ya. Jadi jawabannya adalah tergantung apa yang diingatkan juga sih, ya. Tapi kalau aku sih cenderung, apalagi ini kan dibilang kalau saya tidak merubah sifat saya, berarti nanti akan ada hal yang buruk yang akan terjadi. Pasti jawaban yang pertama, berterima kasih kepada mereka oleh peringatan mereka dan segera membuat perubahan. Jadi berterima kasih aja, thank you misalnya bro udah diingetin gitu, itu aja. Kalau aku sih tergantung orang ya. Iya. Kalau misalnya lebih kayak lebih menerima kalau misalnya itu teman-teman dekat aku atau misalnya orang yang baru aku kenal tapi dia emang gitu sifatnya. Dan tapi aku lebih cenderung ke yang kedua. Pertama itu keganggu gitu, kayak nggak suka. Emang kenapa sih gue ngelakuin ini terserah gue gitu kan. Tapi setelah itu aku mikirin lagi kalau misalnya itu tuh nggak baik itu kalau misalnya aku lanjutin sifat aku yang kayak gitu, ya itu bakal terjadi hal yang buruk gitu. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin yang pertama yang kedua ini jawaban paling umum lah ya. Karena mungkin kita awal-awal itu merasa kayak kenapa dia nasihatin gitu. Emang dia udah melakukan itu juga. Terkadang kita sebagai manusiawi mikir seperti itu ya. Tapi pada akhirnya ketika kita berpikir lagi dan akhirnya kita merubah sifat kita, maka pastinya akan ada dalam hati kita ingin berterima kasih kepada orang tersebut karena udah memberitahu kepada kita bahwa kita harus merubah sifat kita. Oke, ini jawabannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku kita di Apakah Kamu Tahu. Nah, apakah teman-teman tahu juga selama bertahun-tahun ketika kerajaan Israel terbagi atas Israel dan Yehuda, kerajaan Asyur adalah bangsa yang paling berkuasa di dunia. Adalah kerajaan Asyur yang menaklukkan kerajaan Israel dan
mengirimkan 10 suku utara kepada pembuangan. Namun pada masa Yeremia, kekuasaan Asyur mulai melemah. Mesir masih merupakan bangsa yang kuat dan Raja Yehuda bergantung pada persekutuannya dengan Mesir. Namun sebuah bangsa yang bahkan lebih besar sedang bangkit, yaitu Kerajaan Babel. Bangsa ini adalah bangsa yang berkuasa. Berkuasa yang baru yang menaruh pandangannya kepada kerajaannya Yehuda. Kejatuhan Yehuda kepada bangsa Babel sedang terjadi. Suatu akibat alami dari pilihan yang salah dari perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di wilayah itu pada waktu itu. Namun dalam arti lain, seperti yang buku Yeremia nyatakan dengan jelas, hal itu adalah cara Allah menyampaikan pesan kepada umatnya. Jika mereka tidak setia kepadanya, mereka akan menderita penghukuman. Nah, teman-teman, itu menunjukkan bahwa semakin kita sering mengabaikan peringatan Tuhan dan menolak untuk bertobat, semakin sulit kita berubah. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut bersama Pak Pendeta Benny. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita di sini sudah ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. So, ya sehat-sehat kalian ya. Puji Sehat. Tuhan. Gimana kabar? Baik-baik semua ya. Baik, Pak baik, Pendeta. Pak Pendeta, baik. Kita berdua baik nih, tapi kawan kita ini ya bete, kesel karena tadi baru ditegur sama orang tuanya Pendeta. Nah, jadi gimana nih Pendeta caranya kita menanggapi, cara kita bersikap kalau ada orang yang tegur kita atau ngasih tahu kita? Iya, pelajaran yang bisa kita dapat ada dua tentunya. Satu, kalau reaksi kita itu negatif, ya diperingati. Tapi satu, kalau reaksi kita itu positif. Ya. Kalau negatif, ya itu kayak bisa bete kita, akhirnya kita sendiri yang rugi. Bener. Ya. Kita kesal, kita tidak suka, bahkan bisa itu sampai pada dendam akhirnya, ya. Padahal itu peringati mungkin yang hanya sepele, ya. Tapi kalau sikap kita itu positif, ya, kita positif, begitu dinasihatin, oh iya ya, aku lupa ya, makasih ya sudah dikasih tahu, gitu, ya. Kalau enggak ya, aduh, makasih nggak kepikiran dong tuh, makasih masukannya ya. Itu sikap yang positif yang bisa kita berikan, dan reaksi kita itu akan membuat kita juga tidak akan ada satu rasa dendam, tidak akan rasa gusar ya dan sakit lain. Tapi kalau sikap kita itu bahkan sampai counternya kayak kebangetan gitu, misalnya udah bete, misalnya masalah Noel tadi di rumah karena suruh orang tuanya udah kabur aja dari rumah, Kabur. ya, mau ke temen, nginep rumah temen aja. Wah, bahkan lebih ini lagi, lebih Parah tidak lagi, ya. lebih parah lagi, ya. Lebih tidak baik. Tapi kalau memang iya mak, makasih ya, atau bapak, makasih pak ya sudah diingatkan, makasih sudah diinikan, itu akan membuat kita bahkan lebih enak dalam segala aspek kehidupan kita. Oke, Pak Pendeta. Nah, sama seperti pengalaman Noel tadi nih, Pak Pendeta. Di dalam cerita atau pelajaran kita juga diceritakan bahwa Raja Yehuda mendapat peringatan dari Allah. Gimana dia menanggapi peringatan tersebut, Pak Pendeta? Iya, kita sekarang masuk kepada pasal 36 ya. Pasal 36. Itu kan dikasih tahu ya. Orang datang kasih tahu, kemudian dibacakan, reaksinya kan agak berbeda. Begitu baca dibakar. Baca dibakar ya. Reaksinya bahkan tidak senang, kemudian mana Yeremia? Cari mana baru ya. Reaksinya justru bukannya dia bertobat, tapi malah dia ingin melakukan kejahatan kepada orang yang memberikan nasihat yang sebenarnya takut itu adalah nasihat daripada Tuhan. Dari Tuhan. Ya, kan Yeremia dikasih tahu oleh Tuhan, tulis, ambil gulungan, kamu tulis ya. Kemudian Yeremia panggil penulisnya, ya, juru tulis, panitranya. Kemudian baru suruh tulis, kemudian setelah ditulis suruh baca ya, baca didengar orang, kemudian bawa ke, harusnya kan reaksinya adalah reaksi yang positif. Oh iya, kita udah kejauhan kali ya. Ya, kita sudah
sudah istilah sekarang kita udah kebangetan kali jahatnya sama Kelewatan, Tuhan ya. ya. Kita udah kelewatan meninggalkan Tuhan atau sudah jahat pada Tuhan, mari kembali kepada Tuhan ya. Tapi kan reaksinya justru Sebaliknya. terbalik ya. Reaksinya justru lebih menyerang ya kepada Yeremia dan juga juru tulis untuk mengatakan bahwa ini nggak benar ya, nggak benar. Dia lupa bahwa yang beritahukan itu adalah Tuhan yang memberi nasihat kepada dia supaya dia kembali, supaya dia bertobat. Jadi reaksi kita itu kalau dapat peringatan harusnya adalah ya, kalaupun kita nggak suka sama sekali, pikirkan dulu lah ya, jangan langsung di counter, jangan langsung tidak suka dan lain sebagainya. Paling tidak kita pikirkan, ya benar juga kali ya. Oh, memang aku juga ada salah, saya juga ada salah kali ya. Oh, mungkin saya ada begininya, kurang ini. Tidak, justru akan mengubah kehidupan kita akan lebih baik. Karena kan yang bisa melihat kan orang lain, siapa kita. Ya. Kita kan kadang-kadang senang-senang aja, suka-suka aja apa semuanya. Padahal orang lain lihat ini sudah mulai melenceng nih ya. Jadi bisa jadi itu kalau kehidupan sehari-hari bisa jadi itu dari teman yang kasih tahu, ya, teman kasih tahu, Noel, kamu sekarang udah agak gini deh, nggak kayak Noel dulu gitu ya. Jangan langsung, so tahu lu gue enggak juga gitu ya. Aku masih kayak dulu, tapi udah ngotot gitu ya. Itu bisa kita indikan, bisa kita mengubah kehidupan kita ya, bahwa kita ini harus kembali ya untuk melakukan hal yang baik. Baik pendeta. Nah, pada titik ini dalam cerita yang sudah kita tahu nih, apakah Allah masih mau menarik kembali hukuman yang akan diberikan nih jika sekiranya nih orang Yehuda mau bertobat? Iya, Allah kan supaya mereka kasih tahu supaya mereka bertobat. Iya. Kalau mereka bertobat ya sudah, Nggak ada hukuman. nggak ada Iya. hukuman. Jadi diberitahukan supaya mereka itu kembali, tapi kan yang ada justru keras ya, tambah mengeraskan hati kalau istilah pelajar-pelajar kita sebelumnya ya, kayak Firaun dan sebagainya, tambah mengeraskan hati. Dikasih tahu bukannya dia berbalik, kemudian katakan, oh iya ini kita sudah jauh dari Tuhan, ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau istilah pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dia bukan mengoyakkan pakaiannya, ya tanda menyesal, malah dia koyak itu gulungan kitab, dia koyak-koyak supaya dibakar. Ya, jadi sangat kontras dengan seorang yang harusnya dikasih tahu mengoyakkan pakaiannya tanda dia bertobat, ya. Justru dia koyakkan gulungan itu untuk dia bakar. Jadi dengan kata lain bahwa Allah ingin orang bertobat kembali. Kalau bertobat dia kembali, ya hukuman itu tidak akan diberikan. Tapi kalau mereka itu tambah keras, maka hukumannya biasanya bahkan nambah untuk itu. Oke, pendeta, pertanyaan ketiga ini juga salah satu pertanyaan dari tadi aku juga butuh jawaban juga. Apakah tujuan Yeremia menyuruh Baruk ya untuk membaca gulungan kitab kepada bangsa itu? Bukannya, mengapakah bukan Yeremia sendiri yang membacakannya? Nah, kalau tadi di sini kan dibilang karena si Yeremia berhalangan, kalau nggak salah ya, dia berhalangan. Nah tadi disuruh si Baruk yang baca, gimana pendeta? Iya, memang tidak ada referensi kenapa dia berhalangan dan apa ini. Tapi yang pasti bahwa apa yang diucapkan oleh Yeremia yang ditulis oleh Baruk adalah apa yang diucapkan Allah kepada Yeremia. Ya. Jadi Allah bicara kepada Yeremia, suruh tulis dalam gulungan, maka Yeremia menyuruh Baruk untuk menulisnya, dan Baruk menulis akan hal itu. Ya. Kemudian itu didengar oleh orang banyak di rumah Tuhan, kemudian itu dibawa ke pemuka-pemuka agama lainnya, ya. Kemudian dari situ dibawa lagi ke raja, ya. Raja ini robek-robek. Ya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan kembali menyuruh Yeremia ambil gulungan, kemudian suruh tulis lagi, sama seperti apa yang pertama. Jadi tujuannya saya pikir bahwa dia memang berhalangan,
dan bawa ke orang banyak, baru ini juga apa ya, kalau istilah sekarang ini ya salah satu pejabat juga lah ya gitu ya. Iya, pejabat. Pejabat juga, dia juru tulis, dia juga salah satu panitra ya. Jadi dia itu memang seorang pejabat yang saya pikir punya posisi yang baik ya. Tapi dia akhirnya menuliskannya dan akhirnya dia membacakannya di hadapan orang banyak di rumah Tuhan pada waktu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah lain tanggapan raja dan para penasehatnya terhadap gulungan kitab yang baru disampaikan? Apakah menurut kita yang ingin ditunjukkan raja dengan melakukan hal ini? Iya, raja kan marah, dia nggak mau dengar situ. Padahal orang ini apa nih? Kan ceritanya seperti tadi saya katakan, ya. Allah berbicara kepada Yeremia, suruh tulis dalam gulungan, kemudian Yeremia suruh Baruk untuk menulis, karena dia berhalangan, Baruk akhirnya baca di hadapan semua umat di rumah Tuhan. Kemudian dari rumah Tuhan ada yang dengar, disampaikan kepada pemuka-pemuka agama lainnya. Kemudian pemuka-pemuka agama itu baca bahwa ini penting, kemudian mereka mereka bawa ke istana, ya, kemudian dibaca oleh juru tulis yang lain, penelitian lain. Kemudian pada waktu dibaca reaksinya bukan baik, bahkan membakar. Kenapa? Karena orang biasanya gitu kali ya, kalau merasa bahwa ya ini memang saya yang berkuasa, saya yang punya hak, ngapain nasihatin ya? Ya, kalau istilah sekarang, siapa sih lo gitu ya? Ya, Yeremia siapa sih ya? Baruk siapa sih? Bahkan katakan kejar mereka, cari mereka di mana mereka. Ya. Tapi pada waktu kepada pemuka-pemuka itu, pemuka-pemuka langsung katakan, Baruk dengan Yeremia sebaik kamu ngumpet. Ya, kalau istilahnya, kamu menyingkir, ngumpet, mereka tahu pasti reaksi raja akan marah. Jadi pada waktu kita diperingati, kita dikasih tahu, seharusnya reaksi kita adalah yang positif untuk menanggapi akan semuanya. Nah iya pendeta, jadi kayak gimana ya? Mungkin rajanya juga nggak suka dengan perubahan kali ya. Artinya berarti kalau reaksi dia ketika dikasih tahu, udah salah loh kamu, tapi malah dia marah, berarti dia udah nyaman di kejahatan yang dia ini, udah nyaman dia kan. Jadi ketika ada perubahan untuk menjadi lebih baik, dia sama aja kayak contohnya kita biasa apalah ya. Kita biasa nggak veget, gitu disuruh veget, siapa mana kita mau kan gitu, ngapain nggak bisa lagi makan ayam, nggak bisa lagi makan kambing, nggak bisa makan bakso kan kayak gitu kan. Tapi jadi artinya perubahan itu raja pada saat itu mungkin nggak suka, apalagi yang paling kuatnya lagi karena dia memang udah nyaman di situ ya kan. Iya seperti itu. Karena dia juga punya posisi raja dia kan. Raja yang dia pikir bahwa ya, atau juga kalau ini ada keturunan saya, ada semuanya ya. Jadi memang dalam posisi-posisi kita di atas ya, posisi kita rasa bahwa kita punya kekuasaan, kalau diperingati ya kita harusnya mendengar. Nah, baik pendeta, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir nih. Pendeta mungkin bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan sekaligus mendoakan sahabat-sahabat Cornerstone Rumah. Baik, pada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat kedua dari triwulan ini, badai peringatan memberikan kepada kita bahwa kalau datang peringatan kepada kita, kalau ada yang menasihati kita, mari kita terima dengan lapang dada. Mari kita berpikir positif bahwa itu masukannya akan membuat kita lebih baik. Mari kita membuka hati kita untuk menerima masukan itu. Jangan kita justru mengeraskan, mengatakan tidak, mengcounter dan lain sebagainya, bahkan mungkin membenci orang yang memperingatkan kita. Mari kita terima agar kita hari demi hari lebih baik dalam kehidupan kita dan juga kita boleh lebih setia kepada Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas nasihat yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami boleh hari demi hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami pun pada saat diperingati, pada saat kami ditegur, pada saat dinasihati oleh teman kami atau oleh siapa saja,
kami boleh melihatnya dengan lebih baik untuk mengubah diri kami agar kami boleh setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, memberkati dalam segala aspek pendidikan mereka, memberkati juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh mendengar seru doa mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat di studio dan juga Pendeta Benny telah berakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangat terus teman-teman di rumah untuk mempelajari Alkitab, buat ketetapan untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman. Nanti teman-teman akan sadar banyak hal yang dapat teman-teman pelajari di sana, banyak janji juga dan pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.